Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan salah satu siswa memimpin doa. Pada hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh, Mas Fajri. Ada yang tahu kenapa Mas Fajri tidak masuk sekolah? Sakit. Oh, sakit. Mari kita doakan Mas Fajri supaya lekas sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi. Pada pertemuan sebelumnya, apakah kalian masih ingat kita belajar tentang apa? Iya benar, jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai peristiwa-peristiwa penjajah yang dilakukan oleh Inggris. Dan juga kita sudah belajar mengenai lagu wajib dan nasional yang diperuntukkan untuk pahlawan-pahlawan kita yang sudah berjuang untuk melawan penjajah. Dan juga kita sudah belajar mengenai macam-macam wujud benda. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi, yaitu belajar mengenai peristiwa-peristiwa penjajah yang dilakukan oleh pemerintahan Belanda dan juga Portugis. Sekarang Ibu minta kalian untuk membuka buku halaman 4. Di situ terdapat teks narasi sejarah sistem tanam paksa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Nah, nanti kalian baca teks narasi tersebut, lalu Ibu minta kalian untuk mencari kosakata baku serta arti dari kosakata baku tersebut. Silakan sekarang kalian membaca terlebih dahulu teks narasi tersebut. Apakah kalian sudah selesai mengerjakan? Iya, sekarang tolong sebutkan kosakata baku yang terdapat teks narasi tersebut. Iya, yang pertama adalah wajib, yang berarti harus dilakukan. Selanjutnya ada juga panen, yaitu pemungutan hasil pertanian, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk menggali informasi dari teks narasi tersebut melalui aspek apa, bagaimana, kenapa, di mana, dan mengapa. Sekarang silahkan kalian mencari informasi terlebih dahulu. Lanjut, mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yaitu apa? Apa itu sistem tanam paksa? Jadi sistem tanam paksa adalah sistem untuk menanam komoditas tertentu dengan peraturan tertentu. Yang selanjutnya yaitu siapakah yang melakukan sistem tanam paksa? Yaitu pemerintahan kolonial Belanda. Yang selanjutnya, apa akibat dari sistem tanam paksa tersebut? Akibat dari sistem tanam paksa tersebut tidak lain adalah masyarakat menjadi menderita, wabah merajalela, serta terjadi kelaparan hebat yang terjadi di Cirebon dan juga Grobogan. Selanjutnya, kapan pelaksanaan sistem tanam paksa? Sistem tanam paksa terjadi sejak tahun 1847, di mana masyarakat Indonesia yang sudah menanam kopi dipaksa untuk menanam kopi dan hasil panen kopi tersebut disetorkan kepada pemerintah kolonial Belanda. Yang selanjutnya, siapakah yang menentang sistem tanam paksa? Yang menentang sistem tanam paksa adalah Doelsdager. Nah, Doelsdager ini juga mengemukakan pendapat bahwa masyarakat Indonesia harus melakukan 3 hal, yaitu edukasi, yang selanjutnya irigasi, dan juga transmigrasi atau perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang jarang penduduknya. Nah, selain perlawanan yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda, terdapat juga perlawanan yang dilakukan oleh pemerintahan Portugis. Sekarang Ibu meminta kalian untuk membaca teks narasi yang berjudul Perlawanan terhadap Portugis. Setelah itu, menjawab pada pertanyaan-pertanyaan yang terdapat di halaman 8. Sekarang silakan kalian membaca terlebih dahulu. Apakah sudah selesai?
Iya, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu apakah alasan Ternate melakukan perlawanan terhadap Portugis? Yang pertama yaitu Portugis melakukan monopoli perdagangan. Yang kedua, Portugis terlalu ikut campur dalam urusan pemerintahan. Yang ketiga, Portugis tidak menyukai terhadap masyarakat pemeluk agama Islam karena tidak sepaham dengan Portugis. Yang selanjutnya, siapakah pemimpin dari Aceh dan juga Ternate yang melakukan perlawanan terhadap Portugis? Ya, jadi pemimpin dari Aceh salah satunya adalah Sultan Ali Mohayed Shah. Ada Sultan Iskandar Muda. Dan selanjutnya dari Ternate ada Sultan Hairun yang dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Selanjutnya, apa hasil dari perlawanan tersebut? Yang pertama yaitu membebaskan Aceh dari penguasaan bangsa Portugis. Yang selanjutnya yaitu menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang terakhir yaitu Sultan Iskandar Muda berhasil melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Nah, selain itu juga ada beberapa pahlawan-pahlawan yang melakukan selanjutnya selain itu ada pahlawan-pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Salah satunya yaitu ada Pangeran Diponegoro, ada Sisingamangaraja, dan juga ada Patimura. Selanjutnya, apa hasil dari perlawanan tersebut? Yang pertama yaitu membebaskan Aceh dari penguasaan bangsa Portugis. Yang selanjutnya yaitu menentang dan mengusir Portugis yang bersekutu dengan Johor. Yang terakhir yaitu Sultan Iskandar Muda berhasil melakukan serangan terhadap Portugis di Malaka. Selain itu ada pahlawan-pahlawan yang melakukan perlawanan terhadap Belanda. Salah satunya yaitu ada Pangeran Diponegoro, ada Sisingamangaraja, dan juga ada Patimura. Nah, yang selanjutnya Ibu meminta kalian untuk membentuk kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 3 sampai 4 anak. Silakan kalian membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu telah menyediakan kertas dan juga beberapa informasi dari pahlawan yang melakukan perlawanan kepada Belanda. Nah, di sini Ibu ingin kalian menggali informasi mengenai asal daerah dan juga apa hasil perlawanannya dan juga alasannya mengapa melakukan perlawanan terhadap pemerintahan Belanda. Silakan kalian mengerjakan ini terlebih dahulu. Nah, selanjutnya mari kita bahas hasil dari pekerjaan tiap kelompok. Yang pertama yaitu ada kelompok A, yaitu adalah Pangeran Diponegoro. Nah, Pangeran Diponegoro ini berasal dari Yogyakarta. Lalu, apa alasan Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan? Yaitu karena campur tangan Belanda dalam urusan politik kerajaan Yogyakarta. Yang selanjutnya, apa yang dilakukan Pangeran Diponegoro untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda? Yang pertama yaitu bersama-sama dengan pasukannya melarikan diri ke arah Tegalrejo untuk menghindari upaya penangkapan. Yang selanjutnya yaitu menjadikan Gua Selarong sebagai basis dalam menentukan setiap perlawanan gerilya. Yang terakhir yaitu melakukan berbagai perang gerilya serta melakukan perlawanan besar-besaran ketika musim hujan tiba. Lalu apa hasil dari perlawanan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro juga pasukannya? Hasil dari perlawanannya yaitu Belanda gagal membuat rel kereta yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro, dan juga Pangeran Diponegoro yang akhirnya tertangkap dan diasingkan ke Manado. Yang selanjutnya yaitu pekerjaan dari kelompok B, yaitu adalah Sisingamangaraja. Nah, Sisingamangaraja ini berasal dari
kelompok B ada yang salah, bukan dari Sumatera Selatan. Jadi Sisingamangaraja yaitu adalah berasal dari Sumatera Utara. Nah, Belanda, apa sih yang alasan dari Sisingamangaraja ini melakukan perlawanan terhadap Belanda? Nah, karena Belanda berusaha menguasai seluruh tanah Batak disertai dengan penyebaran agama Kristen. Lalu, apa hal-hal yang dilakukan untuk melawan pemerintahan kolonial Belanda? Hal-hal yang dilakukan adalah melakukan kampanye keliling ke daerah-daerah guna menghimbau agar masyarakat mengusir para Zending yang memaksakan agama Kristen kepada penduduk. Yang selanjutnya, mengusir para Zending. Yang selanjutnya yaitu melakukan penyerbuan dan pembakaran terhadap pos-pos Zending. Yang selanjutnya yaitu melakukan perlawanan terhadap gerakan pasukan Belanda di Bahel Batu. Yang terakhir yaitu mempersiapkan benteng pertahanan berupa benteng alam di dataran tinggi, Toba dan juga Silindung. Lalu apa hasil perlawanan yang dilakukan oleh Sisingamangaraja? Hasil perlawanannya yaitu masyarakat Batak mengalami kekalahan. Nah, taktik licik yang dilakukan Belanda dengan upaya menangkap Boru Sagala, istri Sisingamangaraja dan dua anaknya, menyebabkan Sisingamangaraja mengalami beban psikologis yang berat. Sehingga pada 17 Juni 1907 Sisingamangaraja meninggal dalam perlawanan terakhir di Aik Sibubulon karena tertembak timah panas tepat di dadanya. Lalu disusul oleh kedua putranya yang gugur di tangan Belanda. Dengan begitulah berakhir Perang Batak. Nah, di Indonesia sendiri memiliki keragaman sosial budaya. Apa itu keragaman? Jadi, keragaman adalah suatu kondisi di masyarakat di mana terdapat perbedaan-perbedaan seperti perbedaan ras, perbedaan suku, perbedaan geografis, dan lain sebagainya. Sedangkan budaya adalah suatu hasil dari pemikiran kita sendiri. Nah, beberapa faktor yang mengakibatkan adanya keragaman sosial. Yang pertama yaitu adalah faktor keturunan. Yang kedua adalah suku-suku di Indonesia. Yang ketiga adalah keadaan geografis di Indonesia dan juga pengaruh kebudayaan dari luar. Yang pertama adalah faktor keturunan. Nah, ras di Indonesia sendiri terdapat 4 macam, yaitu yang pertama adalah Papua Melanezoid, yang kedua adalah ras Negroid, yang ketiga adalah ras Wedoid, dan yang terakhir adalah ras Melayu. Nah, suku-suku di Indonesia sendiri yang kedua yaitu suku di Indonesia. Suku di Indonesia sendiri terdapat banyak sekali, dari suku Jawa, suku Papua, dan masih banyak lagi. Yang ketiga yaitu karena adanya faktor geografis. Dengan adanya faktor geografis pasti terdapat perbedaan, dari perbedaan pekerjaan, lalu hasil bumi, dan yang lain sebagainya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu adalah pengaruh kebudayaan dari luar, seperti pengaruh kebudayaan dari luar yang sudah terjadi di Indonesia seperti budaya Cina, budaya Barat, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya, Ibu meminta kalian untuk mengenalkan identitas diri kalian masing-masing mengenai nama kalian, ras dan juga suku kalian, bahasa yang digunakan, serta kesenian yang menjadi ciri khas dari suku kalian. Silakan satu persatu anak maju di depan kelas memperkenalkan identitas diri kalian. Sudah selesai ya? Nah, tugas terakhir dari Ibu adalah dengan posisi kalian masih berkelompok, yaitu mengerjakan tugas mengenai suku-suku yang ada di pulau-pulau Indonesia, mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, hingga Papua. Sekarang kalian kerjakan terlebih dahulu ya, secara berkelompok. Nah, apakah kalian sudah selesai mengerjakan?
Sudah, mari kita bahas bersama-sama dan kita koreksi apakah pekerjaan kalian sudah benar atau belum. Yang pertama yaitu dari Pulau Sumatera. Iya, jadi dari Pulau Sumatera terdapat beberapa suku. Salah satunya yaitu ada suku Batak, suku Melayu, dan juga suku Minangkabau. Yang selanjutnya yaitu ada Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, salah satu sukunya yaitu adalah suku Jawa, ada suku Sunda, dan juga suku Betawi. Yang ketiga yaitu adalah Pulau Kalimantan. Iya, jadi di Pulau Kalimantan sendiri terdapat beberapa suku. Salah satunya yaitu ada suku Dayak, suku Banjar, dan juga suku Kutai. Yang selanjutnya yaitu adalah Pulau Bali. Di Pulau Bali terdapat suku Osing, terdapat suku Dompu, dan juga suku Bali. Dan ini adalah Pulau Sulawesi. Iya, jadi di Sulawesi sendiri terdapat beberapa suku. Salah satunya adalah suku Bugis, suku Minahasa, dan juga suku Talaut. Yang terakhir adalah Pulau Papua. Ya, di Pulau Papua ada suku Asmat, ada suku Dani, dan juga suku Baudi. Nah, suku-suku di Indonesia sendiri sebenarnya terdapat banyak sekali. Ini sebagai contoh suku-suku dari setiap pulau yang ada di Indonesia. Nah, ada yang hasil pekerjaannya sudah benar seperti di depan. Oh, kelompok A ya. Kelompok B ada yang salah. Tidak apa-apa, kan kita belajar bersama. Nah, kita tadi sudah belajar mengenai suku-suku di Indonesia. Sekarang Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok-kelompok yang sudah aktif dan juga benar dalam mengerjakan tugasnya. Silahkan dari kelompok A maju ke depan. Iya, silahkan. Nah, kita beri applause kepada kelompok A. Nah, pada pagi hari ini kita sudah belajar mengenai banyak hal yang seperti kita belajar mengenai apa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada zaman pemerintahan kolonial Belanda. Salah satunya yaitu adalah sistem tanam paksa. Kita jadi mengetahui apa, siapa, mengapa, dan bagaimana yang terdapat di teks narasi dari sistem tanam paksa. Nah, selanjutnya kita juga mengetahui kosakata baku yang terdapat di teks narasi sistem tanam paksa pemerintahan kolonial Belanda. Selain itu, kita juga mengetahui perlawanan yang dilakukan terhadap Portugis dan siapa saja yang melakukan perlawanan. Salah satunya yaitu adalah Pangeran Diponegoro dan juga Sisingamangaraja. Selanjutnya, kita juga telah belajar mengenai suku-suku yang berada di Indonesia, mulai dari suku-suku yang terdapat di Pulau Sumatera hingga suku-suku yang terdapat di Pulau Papua. Iya. Nah, mari kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Silakan salah satu siswa memimpin doa. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai seni budaya, yaitu mengenai tarian daerah. Ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.